semua, apa kabarnya? Saya kita percaya kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita boleh senyum kepada kiri kanan kita bagikan sukacita kita satu sama dengan yang lain. Minggu ini adalah minggu keempat kita mendengarkan tentang pengabdian. Minggu lalu kita belajar segala anugerah pemberian yang baik itu dianugerahkan dari Bapa kita di sorga yang selalu memberkati kita pada hari ini. Kita ada pada hari ini itu karena Dia. Kita bersuka cita, kita diberkati, kita bisa sekolah, kita bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan itu semuanya daripada Tuhan. Mari kita setiap hari responi setiap kebaikan Tuhan. Kita benar-benar setia mengabdikan diri kita, melakukan firman setiap hari. Apa yang dapat kita baca, yang kita dengarkan daripada hari Minggu, kita lakukan dengan sukacita supaya kita semakin menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang semakin berkualitas di hadapannya. Amin. Tanggal 7 November kita akan mengadakan penyerahan anak. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan anak-anaknya kepada pemimpin 40 dan pemimpin 40 juga dapat kembali memfollow up anak-anak yang akan diserahkan. Dan mari kita tetap setia juga melakukan penginjilan, perkunjungan, doa keliling. Kita doakan daerah-daerah kita, rumah-rumah kita, tempat-tempat kita bekerja, sekolah-sekolah kita, supaya keselamatan terjadi bagi kota kita, bagi jiwa-jiwa. Ayat renungan kita diambil dari Efesus 6 ayat 7. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita baca bersama. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita akan memuji Tuhan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi kita sorakan haleluya. Haleluya. Siang hari ini mari kita siapkan hati kita, siapkan dirimu untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaannya. Amin. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan para siang hari ini. Kita mau bersuka cita sebab biarlah kami Tuhan untuk terus melayanimu, untuk terus mengabdikan hidup kami kepadamu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang menolong dan
mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Mencari siap, mencari siap dibangun. Mencari siap sekali lagi katakan, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita paling meriah. Haleluya. Dan kami siap Tuhan untuk Engkau bangun. Berapa lama pun itu waktu untuk membangun kehidupan kami. Kami siap untuk senantiasa Tuhan bersabar. Karena kami akan menjadi ciptaan-Mu yang akan Engkau murnikan. Dan apapun Tuhan, rintangan halangan yang kami hadapi ke depannya, ada Roh Kudus yang akan menuntun kami, membimbing kami, agar pengabdian kami sempurna di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Pujilah.
menjamah setiap hati kami pada saat Kau hadir dalam hati kami. Kepada Bapa di surga, ya Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini. Kami mau mengundang Engkau hadir di hati kami. Kami undang Roh Kudus hadir, Roh Kudus yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan.
kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Roh Kudus. Kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini kami dapat Tuhan berkumpul. Oh Tuhan Yesus, menyerukan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat perlindungan dan penjagaan Tuhan dalam perjalanan di pelayanan Pasaman Barat. Terima kasih Tuhan, Kau menjagai hamba-hamba-Mu yang melayani di Pasaman Barat. Mereka pulang dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Mereka juga bersukacita karena mereka dapat mengambil pelayanan Tuhan, penginjilan ke Pasaman Barat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau pakai kami dengan luar biasa. Khususnya hamba-hamba-Mu ini Bapa yang pergi ke Pasaman Barat Bapa. Mereka melihat kuasa Tuhan terjadi bagi jiwa-jiwa di Pasaman Barat Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat hasil kontrol ke dokter kami yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga bersuka cita buat tambahnya usia kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat anak-Mu ini Bapa. Kami turut bersuka cita karena Tuhan menyertai kehidupannya dan Tuhan menambahkan usianya kepadanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami satukan hati kami untuk menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Bapa dalam surga, ketika Engkau berfirman Tuhan, mintalah maka akan diberi, carilah maka mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya setiap doa kami Tuhan yang jawab. Kami berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami sehingga mereka bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang telah mereka janjikan sebelumnya kepada pemerintahan ini, kepada Indonesia ini Bapa. Kami percaya khususnya di 7 tahun pemerintahan ini Bapa, nyatalah kuasa Tuhan, berikan hikmat, berikan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga pemerintahan kami tahu apa yang harus lebih lagi dikerjakan. Dalam hati yang bertanggung jawab menjadi milik mereka Bapa. Pimpin Tuhan, berikan pewahyuan Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah memilihnya untuk memimpin bangsa ini, dan Tuhan akan menyertai sampai Tuhan Yesus selesai pemerintahannya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Berkati dari pemerintahan tertinggi sampai terbawah Tuhan. Seluruh Tuhan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan berikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi untuk bangsa ini, dan masalah-masalah, tantangan pada saat ini yang ada di Indonesia dapat diselesaikan Tuhan dengan tak penuh dengan rasa tanggung jawab Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami memberkati pemerintahan kami. Kami percaya berkat Tuhan melimpah, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi pemerintahan kami, sehingga masalah-masalah tantangan dapat diselesaikan dengan baik Tuhan di pemerintahan kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa ada kesatuan hati dan kerjasama baik kami semua pelayan-pelayan Tuhan, baik kami yang penginjil, baik kami Tuhan Yesus yang berdoa syafaat, kami yang asar, semua Tuhan bagian kami, baik yang terlihat dan tidak terlihat. Kami menyatukan hati kami Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan lewat pelayan ini Bapa. Kami percaya walaupun kecil besarnya tidak, oh Tuhan Kau tidak menilai itu, Kau menilai hati kami, bagaimana kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami saling mendorong, kami saling mendukung satu dengan yang lain. Kami tidak melihat kepada masalah, tapi kami melihat kepada kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada lebih lagi, oh Tuhan, pelayanan yang lebih besar lagi Tuhan percayakan kepada kami, sehingga banyak Tuhan pelayanan yang kami dapat mulia kerjakan bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuasa dan kemurahan-Mu nyata bagi seluruh pelayan-pelayan di GKI Padang ini Bapa. Kami juga berdoa bagi suami istri Tuhan dapat melaksanakan Tuhan ibadah penyerahan anak jamaah seluruh Tuhan Yesus kaum Bapak, baik juga kaum ibu yang anak-anaknya belum diserahkan. Berikan kesatuan hati bagi mereka sehingga mereka dapat berdua menyerahkan anak-anaknya Tuhan di hadapan-Mu. Oh, bentuk Tuhan tanda Tuhan Yesus supaya kami diberkati, supaya anak-anak diberkati Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus. Oh, jamah setiap keluarga-keluarga, jamah setiap Tuhan Bapa, jamah kaum ibu Tuhan, sehingga mereka dapat menyatukan hati untuk Tuhan Yesus memberkati anak-anak mereka, memberikan mereka kepada Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami juga berdoa bagi ibadah keluarga, berkati dengan luar biasa Tuhan. Oh, jamah seluruh pelayan, berkati seluruh keluarga-keluarga sehingga mereka dapat bersatu hati, dapat bersama-sama Tuhan datang untuk beribadah keluarga ini Bapa. Terpujilah nama-Mu
Tuhan. Dari dalam nama Yesus kami patahkan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat melalui pemerintah. Kami dapat mengerjakan tanggung jawabnya, pekerjaannya, menyelesaikan setiap masalah-masalah di pemerintahan. Kami tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Yang melalui kuasa Tuhan, keselamatan, kemurahan Tuhan terjadi bagi pemerintahan kami, bagi Indonesia. Tidak berkuasa dalam nama melalui kesatuhatian, melalui pekerjaan Tuhan nyata bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Segala kesombongan, keangkuhan dalam nama Yesus, tinggalkan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tinggalkan juga kaum bapak, kaum ibu, tinggalkan juga anak-anak dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, nama-Mu saja kami muliakan Bapa. Haleluya. Amin. Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu Tuhan, kami yakini dan kami percaya bahwa terjadi bagi kami yang datang pada hari ini. Baik bagi kami yang ada di sini maupun bagi semua jemaat-Mu yang tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kami percaya mereka pun menerima kuasa yang sama, yang berasal daripada roh yang sama. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu menghidupkan jiwa kami. Sehingga apa yang sebelumnya kering, apa yang sebelumnya padam, hari ini roh-Mu, kuasa-Mu menghidupkan kembali jiwa kami. Sehingga jiwa kami bisa bernapas lega di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah sukacita kami, kegembiraan kami. Dan kami percaya bahwa pada hari ini pun kami akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami kembali menemukan semangat yang baru dan kekuatan yang baru yang datang daripada Yesus Kristus saja. Amin. Semangat yang tidak akan padam oleh karena pergumulan yang sedang kami hadapi. Semangat yang tidak akan bisa terbuang oleh karena sakit penyakit yang sedang kami alami. Tetapi Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur karena kehidupan itu sedang terjadi pada hari ini bagi kami semua. Sekali lagi kami meminta Engkau mewahyukan sesuatu hal bagi kami. Sehingga firman-Mu tidak hanya sekedar kata-kata saja. Tetapi firman-Mu memberikan pewahyuan, memberikan pencerahan, dan juga menjadi pelita bagi kaki kami. Sehingga kaki kami tidak akan pernah tersandung dan terjatuh. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Baik saya menyampaikan maupun semua jemaat yang mendengarkan. Sama-sama kami belajar sesuatu. Sama-sama kami menarik berkat daripada firman Tuhan. Dan kami bawa pulang dengan sukacita. Di dalam nama Yesus berbicaralah Roh Kudus. Berbicaralah bagi hati kami. Biarlah setiap hati jadi hati yang subur, yang siap ditanami oleh firman Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu Saudara. Boleh sapa kiri kanannya katakan selamat hari Minggu. So I believe it's a good day. Ini hari yang baik bagi kita semua. Dan hari ini kita boleh belajar lagi
dengan firman Tuhan. Ini adalah minggu yang keempat, yang terakhir. Bukan yang terakhir, kita masih ada 1 kali minggu lagi. Ini minggu yang keempat. Pada bulan Oktober ini, tema kita adalah mengenai pengabdian. Pada awal bulan maksud saya, minggu yang pertama, Gembala Sidang menyampaikan bahwa ada 3 bentuk aplikatif. Ada 3 bentuk hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk daripada pengabdian. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, memberi. Dan kemudian yang ketiga adalah melayani. Nah, pembahasan mengenai ketaatan dan memberi sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Dan pada hari ini yang kita bahas adalah mengenai melayani. Kita siap untuk belajar sesuatu pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, pengabdian, saya mengulas kembali pengertiannya, bahwa pengabdian itu adalah membaktikan diri atau menghibahkan diri kita untuk sesuatu tujuan yang lebih besar dari hidup ini sendiri. Seseorang tidak akan mau untuk mengabdi, tidak akan mau untuk menghibahkan dirinya kalau ternyata tujuan yang mau dicapai lebih kecil daripada kehidupannya. Seperti halnya pada waktu kemerdekaan negara kita. Kita lihat ada banyak sekali nyawa yang dikorbankan, para pejuang, baik dari kaum pria, wanita, ayah, ibu, bahkan juga anak-anak muda, dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak sekali nyawa yang diperjuangkan, yang dikorbankan untuk merebut kemerdekaan daripada negara Indonesia. Kalau kita bicara nyawa, kita tahu bahwa nyawa adalah harta yang paling tinggi dari seorang manusia di muka bumi ini. Even itu lebih berharga daripada harta. Namun mengapa para pejuang seolah-olah mengabaikan pengorbanan nyawa itu dan mau mengabdikan dirinya demi kemerdekaan negara Indonesia? Tentunya karena mereka mengerti dan memahami bahwa tujuan yang sedang dicapai itu lebih besar daripada nilai hidup mereka sendiri. Sehingga pengorbanan nyawa dengan sangat mudah mereka korbankan, karena yang sedang mereka capai, yang sedang mereka rebut, yang sedang mereka perjuangkan adalah sesuatu hal yang jauh lebih bernilai. Pertanyaan hal yang sama juga bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara jemaat, apakah sampai saat ini kita masih mengejar tujuan hidup kita sendiri atau kita mengejar tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Akan sangat sulit bagi kita untuk mengerti, mengabdikan diri kepada Tuhan, membaktikan diri kepada Tuhan Yesus kalau masih tujuan hidup kita yang mau kita kejar. Tidak salah untuk menjadi sukses, tidak salah untuk menjadi pejabat, tidak salah untuk menempati posisi-posisi yang krusial, yang penting. Tidak salah untuk memperoleh harta kekayaan di dunia ini, itu tidak salah. Tetapi apakah itu tujuan utama kita di dunia ini? Is that the main purpose of our life? Apakah itu yang mau kita kejar? Apakah itu karena itu kita follow Jesus, karena itu kita ikut Yesus? Ataukah justru setelah kita ketemu Yesus, kita menemukan bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekedar pencapaian kehidupan ini? Seseorang yang menemukan Yesus, seperti yang kita bahas pada minggu kedua, dan kita bahas juga pada bulan yang lalu, bagaimana ketika Simon dan saudara-saudaranya menemui Yesus ketika mereka menangkap jumlah ikan yang sangat banyak. Bahkan jumlah ikan yang banyak pun menjadi tidak berarti, karena mereka nggak hanya menemui Yesus, tapi mereka menemukan tujuan hidup mereka ketika mereka bertemu Yesus. Saat kita menemui Yesus, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pribadinya yang kita temui, tetapi tujuan hidup kita yang kita temui di dalam Dia. Nah, kalau untuk tujuan hidup kita pun, untuk cita-cita kita pun, untuk mimpi kita pun, banyak orang yang mati-matian buat itu. Banyak orang yang really fight for that. Kayak I wanna be a great doctor. Gue mau jadi seorang pengusaha yang sukses, yang terpandang. Gue mau menjadi seorang murid yang juara, yang ranking 1 selalu. Kalau untuk tujuan pribadi pun kita rela mati-matian, belajar sungguh-sungguh,
bekerja keras, kita banting tulang. Lah mengapa ketika kita menemukan tujuan hidup yang lebih besar di dalam Tuhan, mengapa tidak kita lebih mati-matian untuk menghidupinya? Bahwa ada panggilan yang lebih besar, bahwa ada tujuan yang lebih besar daripada hidup kita ini sendiri. Mendapatkan ikan yang banyak tentunya menjadi sebuah mimpi dari seorang nelayan. Just like mungkin itu adalah mimpi daripada Simon. Ya nggak sih? Ya kan? Pasti seorang nelayan mimpinya mendapatkan ikan yang banyak. Nggak mungkin ditanya, "Woi, cita-cita nelayan mimpinya apa?" Mimpinya saya dapat menangkap jagung dalam jumlah yang banyak. No, mereka pasti akan bilang, gue bermimpi, gue bisa nangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak, sangat besar. Karena nelayan kerjanya ya nangkap ikan ataupun hasil daripada laut. Tetapi pencapaian itu bisa Simon tinggalkan. Karena ada tawaran dari Yesus bahwa cerita ini gak berhenti di sini. Anda gak hanya jadi penjala ikan, tapi aku mau jadikan kamu penjala manusia. Dan tawaran yang sama juga terjadi bagi kita hari demi hari, minggu lepas minggu. Kita mau stuck berhenti di pencapaian hidup kita saja, atau kita mau lebih daripada itu. Dan itu hanya bisa kita temukan ketika kita menemui Yesus dalam hidup kita. Amin. Nah, bicara mengenai tujuan, kita perlu untuk mengabdi. Dan pada minggu ini yang kita bahas salah satu topiknya yaitu melayani. Sama-sama kita katakan melayani. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Ada satu pembicaraan di dalam kitab Matius, pembicaraan daripada ibu anak-anak Zebedeus dengan Yesus. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Kita baca terlebih dahulu ayat 20 sampai 24. Mari kita baca. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Mungkin sampai sini dulu kita baca Bapak Ibu Saudara. Pembicaraan ini terjadi, kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, pembicaraan ini terjadi setelah Yesus untuk ketiga kalinya memberitahukan tentang kematiannya. Jadi Yesus sebelumnya bicara, kita akan ke Yerusalem dan di sana saya akan dihakimi, diadili, dan kemudian saya akan mati, saya akan disalibkan. Untuk ketiga kalinya Yesus bicara mengenai akhir hidupnya. Nah, biasanya kalau orang bicara mengenai akhir hidupnya, maka orang-orang sekelilingnya pasti akan mulai bicara mengenai warisan. Kalau ada yang katakan, "Bro, bapak gue kayaknya udah sekarat nih di rumah sakit. Even kayaknya beberapa hari lagi dokter bilang bakal fly away, dia bakal terbang." Iya, mungkin temannya akan bilang, "Ya bro ya, gue turut berduka, lu yang kuat ya, yang tabah ya." Tapi mungkin ada pertanyaan selipan, "Bapak lu tinggalin apa aja sama lu sih? Lu kan anak nomor 1, lu dapat warisan apa? Lu anak nomor 2, lu dapat warisan apa? Lu anak nomor 3, lu dapat warisan apa?" Ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan disalibkan, ada satu respon yang lucu dari ibu anak-anak Zebedeus. Ada 2 anak Zebedeus, yang pertama Yohanes dan yang kedua Yakobus. Bukannya malah berkata, "Yesus,
kuat ya, kau pasti bisa menanggung salib. Bukan, dia malah datang bilang, Tuhan Yesus yang baik, Anda kan mau mati. Ya anakku ini ada 2, cocoklah kiri dan kanan. Dia meminta sesuatu hal yang baik. Dia bukan meminta kayak harta, uang, tidak. Dia katakan, Tuhan, ada 2 anak ini, ada 2 anak saya. Kelak kalau engkau nanti ya fly away, balik ke surga, kasihlah yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Seolah suatu permintaan yang baik dari ibu ini. Bukankah seringkali ini terjadi dalam hidup kita enggak Bapak Ibu Saudara? Kita minta Tuhan yang langsung mengangkat posisi kita. Seolah-olah ketika kita lahir baru, kita harus langsung menjadi seorang kepala. Ini yang diminta dari Ibu Yakobus dan Yohanes. Sekarang ini Tuhan, langsung letakkan mereka di kanan dan kiri. Pada waktu engkau memerintah nanti. Saking gregetnya akan permintaan itu, saudara bisa lihat pada ayat 22, Yesus tanya mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Saking gregetnya mereka untuk segera menempati posisi yang paling atas. Saking greget, saking inginnya, mereka langsung bilang, ya kami dapat. Mereka nggak nanya, Tuhan cawannya apa sih sebenarnya, isinya apa? Ya kan? Ya enggak sih? Mereka langsung jawab, ya kami dapat. Dan mungkin momen ini sering kita lewati dalam hidup kita. Kita mau sesuatu yang instan untuk menempati posisi yang teratas. Sehingga seolah-olah, oke, apapun akan saya lakukan. Datang ke gereja, oke. Kita mau semuanya begitu instan, begitu cepat. Apa yang kita mau harus ada pada hari itu juga. Sehingga Yakobus Yohanes pun gak nanya, Tuhan cawannya apa yang harus kami minum? Dia gak bilang, dia gak tanya, dia langsung bilang, ya kami mau aja. Yang penting kami menempati posisi kiri dan kanan. Posisi menjadi topik utama dari pembicaraan Ibu Yohanes dan Yakobus dengan Yesus. Posisi. Posisi. Bukankah seringkali hidup kita juga bicara posisi Bapak Ibu Saudara? Gak hanya di kerjaan sih, di keluarga juga bisa, di gereja juga bisa, di komunitas kita juga bisa. Di 4D kita pun juga bisa. Siapa di sini yang dihormati? Who is the greatest? Siapa yang paling gede di sini? Siapa yang paling terbesar di sini? Siapa yang paling top di sini? Dan setiap kali kita kalaupun masuk ke suatu komunitas yang baru atau kita datang ke suatu acara, pasti kita selalu berpikiran, ini acara siapa? Siapa yang paling dihormati? Dan hidup manusia seringkali berbicara mengenai pencapaian posisi. Tuhan bukan gak mau kita menempati posisi yang teratas. Tuhan bukan gak mau setiap anak-anaknya mencapai potensi maksimal dari dirinya, bukan. Tapi ini yang mau kita pelajari pada hari ini. Kita lihat ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apakah dari ayat 25 sampai 28 ada makna yang ada pernyataan yang terkesan bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi besar dan terkemuka? Adakah? Jawabannya tidak. Bahkan Yesus katakan, siapa yang ingin terbesar? Barang siapa ingin menjadi terkemuka? Yesus pun ingin bahwa setiap murid-muridnya, Yesus pun rindu bahwa setiap orang-orang yang menjadi murid Yesus menjadi besar dan terkemuka. Haleluya. Dia tidak pernah menginginkan menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus, lalu bobrok saja, lalu kere saja, lalu hina saja. No, Tuhan panggil kita dari orang yang hina untuk menjadi orang besar dan terkemuka. Tetapi the question, pertanyaannya bukan itu. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama bahwa cara pandang Yesus mengenai besar dan terkemuka itu beda dengan cara pandang kita. Yang kedua, cara untuk menjadi besar dan terkemuka menurut Yesus, menurut firman Tuhan itu beda dengan caranya kita. Haleluya. Cara pandang atau cara Yesus mentafsirkan besar dan terkemuka itu beda dengan pengertian kita. Mungkin bagi kita menjadi besar dan terkemuka adalah being a boss, pemimpin perusahaan, menjadi orang anak sulung dalam keluarga. Ya, itu pun benar Bapak Ibu Saudara, itu pun bukan hal yang salah. Tetapi Yesus akan mau memberikan kepada kita cara pandang yang lebih luas, yang lebih benar lagi mengenai menjadi besar dan terkemuka. Dan bahwa untuk mendapatkannya bukan dengan berkat seketika. Kalau sampai hari ini kita masih memiliki paradigma ikut Yesus, lahir baru, dan kemudian berkat tercurah, langsung jadi kepala. Saya mau mengingatkan kita semua, pemikiran seperti itu hanya akan membuat kita kecewa. Hanya akan membuat kita kecewa. Karena hidup tidak seringan yang kita kira. Ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus, ketika kita belajar firman-Nya, tertanam dalam satu gereja, bukan kemudian hidup ini menjadi easier, lebih mudah dari sebelumnya. No. Jalan hidup kita tetap seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Bedanya ada Yesus di samping kita. Sehingga untuk menjadi besar dan terkemuka, bukanlah berkat yang sekonyong-konyong. Bukanlah berkat yang seketika. Tetapi ada usaha, ada pekerjaan yang mesti dilakukan. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Pembicaraan yang sama muncul sebelumnya di antara murid-murid Yesus. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Mari kita baca. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Pembicaraan yang sama muncul lagi di antara murid-murid Yesus di dalam kitab yang berbeda, yaitu dalam kitab Lukas. Pembicaraan yang sama. Nah, pembicaraan ini muncul, kalau baca ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, karena ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Dan ayat sebelumnya bercerita bagaimana roh jahat diusir. Mereka melihat ada kuasa. Murid-murid melihat ada power ya yang hebat yang bekerja di dalam Yesus. Ketika manusia melihat power, ketika kita melihat kuasa, analogi mungkin kayak melihat sulap. Siapa sih yang gak tertarik melihat sulap? Trust, muncul kartu, jeder, kartu berubah jadi burung.
burungnya tiba-tiba berubah jadi kucing. Semua orang pasti, wow, that's great. Luar biasa sekali. Ada kuasa yang terjadi. Murid Yesus pun melihat yang sama dan mereka terpukau dengan kuasa itu dan mereka mulai mengatakan, siapa yang paling besar di antara kita? Supaya yang paling besar nanti itu yang akan menerima kuasa yang paling besar. Mereka bicara mengenai kuasa. Itu sebabnya kita perlu belajar mengenai pengabdian, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau enggak, gereja akan terjebak dengan gereja yang penuh kuasa. Selalu bicara kuasa, apa-apa setan diusir. Belum datang pun udah diusir kadang. Even dia belum datang, dan kita sudah usir dia. Dia aja belum kerja, udah diusir. Mungkin dia bilang, bro, gue belum kerja lagi bro, udah diusir. Karena bisa saja kemalangan yang kita alami nggak selalu pekerjaan setan, tapi karena kegagalan kita dalam mengabdi. Mengikut Tuhan nggak bicara mengenai kuasa saja, tapi bicara mengenai karakter. Amin. Ikut Tuhan nggak hanya bicara mengenai kuasa saja, tetapi lebih bicara mengenai karakter. Itu sebabnya Yesus mencari murid. Orang-orang yang mau ditransformasi kehidupannya. Dari orang yang buruk, yang hina, menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Kita balik ke ayat tadi. Murid-murid menjadi terpukau dengan kuasa yang Yesus kerjakan. Dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit. Dan mereka mulai bicara, siapa yang terbesar di antara kita ya? Yakobus, Yohanes, Simon bicara mengenai itu. Dan murid-murid lainnya. Lalu Yesus dengar apa yang mereka bicarakan. Ayat 48, saya akan bacakan dalam versi The Message Bible. Tertulis seperti ini. Whoever accept this child as if the child were me, accepts me, he said. And whoever accepts me, accept the one who sent me. You become great by accepting, not asserting. Your spirit, not your size, makes the difference. Saya coba terjemahkan dalam terjemahan bebas, Bapak Ibu Saudara. Ayat 48 itu bilang seperti ini. Barang siapa menerima anak ini seperti menerima aku, menerima Yesus, menerima aku, katanya. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Kamu menjadi besar dengan menerima, bukan memaksakan. Jiwamu bukan posisimu yang membuat perbedaan. Cukup jelas? Cukup jelas Bapak Ibu Saudara? Kamu menjadi besar, you become great. Bahwa kita menjadi besar dan terkemuka by accepting, not asserting. Dengan menerima, bukan dengan memaksakan. Your spirit, not your size, makes the difference. Bukan posisi kita yang membuat sebuah perbedaan, tetapi semangat kita, jiwa kita, cara berpikir kita, itu yang membuat perbedaan. Kita balik ke 2 poin tadi yang saya sampaikan. Bahwa cara pandang Yesus mengenai besar dan terkemuka bukan tentang posisi, tetapi Yesus memandang jiwa kita, cara berpikir kita. Apakah jiwa yang kita miliki ada jiwa yang besar dan terkemuka? Jiwa yang besar adalah jiwa yang bisa menerima, bukan memaksakan. Haleluya. Jiwa yang besar adalah jiwa yang menerima, bukan memaksakan. Poin yang kedua, cara untuk menjadi besar dan terkemuka bukan dengan berkat seketika, bukan hanya dengan kerja keras saja, bukan hanya dengan banting tulang saja. Cara untuk menjadi besar dan terkemuka dalam cara pandang Tuhan adalah dengan melayani. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan sekali lagi. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan bahkan di dalam Lukas 9, Yesus mengambil
objek pelayanan, Yesus mengambil objeknya adalah anak-anak. Oh my God, melayani anak-anak lebih sulit daripada melayani orang dewasa. Kalau di praktek misalnya, atau di klinik, atau kalau pasiennya anak-anak, makin anak-anak dia, makin sulit untuk dikerjakan. Apalagi kalau misalnya orang tuanya sudah suka sekali, misalnya, adik nggak makan, nanti bawa ke dokter, nanti dokter suntik. Sudahlah itu. Begitu dia ketemu dokter, itulah mimpi dia terburuk seumur-umur hidupnya. Begitu pintu dibuka, bukan dokter yang dia lihat. Tapi mungkin sesosok makhluk, setan ya, mungkin yang sehingga dia langsung menangis. Dan kalau dia sudah menangis, semuanya jadi sulit untuk dikerjakan. Dengar suara parunya susah, dengar suara jantungnya susah, ngelihat amandelnya susah, ya susahlah semuanya. Susah. Yesus mengambil objek pelayanan seorang anak kecil. Dia katakan, barang siapa menerima anak ini, seperti menerima aku. Melayani anak-anak itu lebih sulit daripada melayani dewasa. Kalau orang dewasa tinggal tanya, Pak, Bu, sakitnya apa? Maunya apa? Butuhnya apa? Mereka tahu. Tapi kalau anak-anak ditanya, Dek, sakitnya di mana? Ini. Di mana? Ini. Pindah lagi. Sakitnya muter-muter atau nusuk-nusuk. Dia bingung jawabnya. Sehingga membuat kita harus berpikir lebih keras bagaimana untuk menyelami pemikiran dia. Kita harus lebih kreatif lagi untuk menyelami apa yang dia maksud. Kita harus bekerja ekstra keras bagaimana untuk menerima pemikirannya. Nah, inilah pelayanan yang Yesus mau untuk gereja lakukan. Untuk menerima walaupun orang tersebut seperti anak kecil adanya. Amin. Katakan kiri kanannya, menerima. Kalau bicara melayani, tentu sebenarnya berkebalikan dengan menjadi besar dan terkemuka. Orang-orang pasti mikir besar dan terkemuka adalah tentang posisi yang paling top, the highest position. Tetapi justru Yesus menyampaikan untuk menjadi besar dan terkemuka, kita orang percaya diharuskan untuk melayani. Beda sekali pemahamannya. Saya mulai mikir ketika menyusun firman Tuhan ini. Ada pemahaman yang sangat berbeda antara cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia. Kenapa kok menjadi seorang pelayan begitu penting di hadapan Tuhan? Mengapa kok melayani menjadi suatu pekerjaan yang Tuhan prioritaskan bagi anak-anak Tuhan? Saya bisa sampaikan ada 5 alasan kenapa. Yang pertama, karena seorang pelayan harus lebih mampu, harus lebih strong. Seorang pelayan tidak boleh lebih lemah. Benar? Kalau kita datang ke pesta, beberapa waktu yang lalu saya datang ke sebuah pernikahan, tamunya bisa duduk sambil makan, pelayannya mereka harus berdiri. During all the event, selama event itu berlangsung, selama pernikahan itu berlangsung, nggak ada di mana-mana kita lihat lagi nikahan nih ya, tamu-tamunya yang berdiri. Selamat datang para pelayan, terus pelayannya duduk. Ya. Biasanya para pelayan yang berdiri, pelayan di depan pintu, pelayan prasmanan ataupun makanannya, mereka harus berdiri all the time. Seorang pelayan harus lebih kuat. Yang kedua, seorang pelayan mengetahui lebih banyak daripada yang lain. Saya sebut supaya lebih mudah kita pahamin, dia harus lebih unggul. Pada waktu saya datang ke pernikahan itu, ada satu
ada satu menu makanan yang saya nggak tahu itu apa, namanya kambing Maroko. Kambing Maroko, oke, baik. Maroko aja saya nggak pernah ke sana. Terus saya tanya sama pelayannya, Mas, ini apa? Dia nggak bisa gini, ini kambing lah, Pak. Ya, kambing yang dimasak di Maroko. Jadi dibawa kemari. Dia nggak bisa bilang gitu. Dia harus jelaskan bahwa kambing ini dimasak di dalam suhu sekian, dimasak dengan cara direbus, kemudian diungkap, lalu kemudian sedikit dipanggang, dicampur dengan ini, dicampur dengan ini. Bukankah begitu? Dia nggak bisa, Jadi ini spaghetti apa? Kita tanya sama pelayan, ini spaghetti apa? Ya ini ya dicampur sama saus tomat, ya begitulah, ya gitu. Bapak terima aja. Dia harus bisa menjelaskan apa yang sedang dimakan oleh tamunya. Seorang pelayan harus lebih tahu. Yang ketiga, seorang pelayan rela berkorban, sacrifice. Mereka harus datang lebih awal, pulang lebih telat. Tidak ada yang tamu yang datang dulu baru kemudian pelayan. Yang keempat, seorang pelayan tanggap atau respon akan kebutuhan. Saya sebut namanya aktif. Ketika tamunya dia lihat, kayak waktu itu saya lagi di gedung itu, kemudian saya mau ke toilet. Terus saya keluar dari pintu ruangan, lalu saya lihat kiri kanan. Seorang pelayan yang baik, dia pasti akan langsung menghampiri saya lalu tanya, Pak mau kemana? Gak ada pelayan yang baik, saya mulai lihat kiri kanan, lalu pelayan itu lihat, kita saling melirik. Dan dia pun melirik saya lagi, dan kita pun makin dekat. Ada apa? Enggak, ketika saya terlihat bingung, ketika seorang tamu terlihat bingung, pelayan itu akan datang. Bapak butuh apa? Bahkan tidak jarang kita jumpai ketika kita makan di rumah makan, sendok atau garpu kita terjatuh, Pak saya gantikan ya. Itulah pelayan yang baik. Seorang pelayan tanggap akan kebutuhan. Yang kelima, seorang pelayan bisa menerima atau humble. Seorang pelayan bisa menerima. Dan entah kenapa singkatannya jadi susah. Strong, unggul, sacrifice, active, humble. Dan memang menjadi seorang pelayan itu susah Bapak Ibu Saudara. Untuk mudah mengingatnya, saya menyingkatnya menjadi susah. Yang pertama adalah strong, yang kedua adalah unggul, yang ketiga sacrifice, kemudian active dan humble. Seorang pelayan harus bisa menerima. Dia harus bisa menerima masukan dari tamunya, dia harus bisa menerima kritik juga bahkan dari tamunya. Dan bahkan bisa menerima apa adanya tamu yang sedang dia layani. Tamu yang datang misalnya dalam kondisi yang sangat bau, ada juga tamu yang begitu. Yang kurang punya akhlak sehingga dia datang dalam kondisi bau, dia nggak bisa begini, Bapak mau makan apa? Mau makan apa Bapak? Enggak, dia harus bisa menahan itu sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuannya. Amin. Kita pun memiliki beban kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Allah rindu kita bisa menerima itu dengan kerendahan hati, dengan humble. Sambil menanti perubahan itu terjadi. Amin. Semua ini dilakukan oleh seorang pelayan dengan satu tujuan, agar semua tamu bisa merasakan hidangan yang terbaik. Inilah judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu hidangan yang terbaik. Sama-sama kita katakan hidangan yang terbaik. Lukas 22 ayat 27 sampai 30. Sekali lagi Yesus mengingatkan mengenai melayani kepada murid-muridnya. Lukas 22 ayat 27 sampai 30. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku.
Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita bisa perhatikan di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara. Demikianlah Yesus mengutamakan orang-orang yang rela melayani. Yesus tidak mencari tamu di rumahnya. Dia tidak mencari tamu di kerajaannya. Yang hanya just sekedar visit and then go home. Yang hanya datang dan kemudian pulang. Yesus mencari murid dan dia lebih lagi dia mencari murid-murid yang mengabdi, melayani Yesus dan melayani sesama. Yesus katakan siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Dia katakan benar, yang lebih hebat memang yang datang makan. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu bukan sebagai tamu, tetapi aku datang sebagai seorang pelayan. Dan ini yang saya tunjukkan Yesus katakan. Dan itu yang dia mau gereja pun lakukan. Bahwa setiap orang percaya di mana kita ada, kita bisa melayani dia dan melayani sesama. Dan bahwa ada berkat yang spesial yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang dengan rela hati melayani. Amin. Dia katakan, dan aku menentukan, ayat 29 berkata, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Kerajaan Allah terbuka lebar bagi orang-orang yang siap melayani Tuhan. Kerajaan itu bukan hanya nanti pada waktu kita dijemput kedua kalinya. Kerajaan itu bukan hanya terbuka pada waktu kita mati nantinya Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi kerajaan sorga terbuka tiap hari bagi kita. Untuk orang-orang yang dengan rela hati siap untuk melayani. Kerajaan surga nggak terbuka sekali setahun pada waktu Natal saja. Kerajaan surga nggak terbuka hanya sekali dalam 10 tahun. Dia terbuka setiap hari. Dan orang-orang yang masuk yang bisa duduk makan semeja adalah orang-orang yang dengan rela hati siap untuk melayani. Amin. Sekali lagi Allah tidak mencari tamu yang hanya datang dan pergi. Saudara bisa bayangkan bagaimana bila masing-masing anggota keluarga, ayah, ibu, anak, masing-masing memiliki jiwa yang melayani. Masing-masing memiliki cara berpikir yang melayani. Dan masing-masing berpikir bagaimana saya menyediakan hidangan yang terbaik ya bagi keluarga saya. Bagaimana seorang anak menyediakan hidangan yang terbaik. Bagaimana seorang ibu menyediakan hidangan yang terbaik. Bagaimana seorang ayah menyediakan hidangan terbaik. Kalau ini yang menjadi sikap, menjadi culture, menjadi budaya dari keluarga Kristen. Bukankah keluarga itu akan kuat di dalam setiap musim? Bukankah apa kekurangan yang terjadi di luar sana tidak akan mengurangi keluarga tersebut? Mau pancaroba yang terjadi, pandemi yang terjadi, kondisi yang buruk terjadi, tapi masing-masing di dalam rumah bisa memberikan hidangan yang terbaik. Ada yang sakit, tanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kakak bantu? Apa yang bisa adik bantu? Kalau kita datang ke rumah, kita mencuci piring, kita mengepel lantai, kita membersihkan rumah. Dengan memiliki sikap, memiliki jiwa yang melayani. Bukan dengan menggerutu, nyapu lagi. Dari mama lahir sampai mama mati nanti nyapu lagi. Kalau itu yang menjadi sikap hati kita, yaitu menyapu dengan pelayanan, membersihkan rumah dengan pelayanan. Saya percaya bahwa setiap keluarga Kristen itu akan kuat di dalam setiap musim, Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita dan damai sejahtera tidak berasal dari luar, tapi berasal dari dalam. Nah kemudian bayangkan bila gereja, orang-orang yang datang ke gereja bukan hanya orang-orang simpatisan, bukan hanya orang-orang yang datang dan pergi, hanya menikmati hadirat Tuhan dan kemudian pulang tanpa membawa apa-apa. Bayangkan kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki sikap untuk mau melayani. Yang tidak canggung untuk menyapa duluan. Yang tidak canggung untuk menawarkan bantuan duluan. Bayangkan kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang semua karunia-Nya dipergunakan dengan baik. Bukankah gereja itu akan berdampak dengan dahsyat, Bapak Ibu Saudara? Bukan Tuhan tidak bekerja bagi gerejanya, tidak. Tuhan selalu bekerja dan akan selalu bekerja. Dan pasti akan selalu bekerja. Namun apakah setiap orang percaya yang datang ke gereja menyambut panggilan itu
untuk melayani Tuhan dan sesama. Kalau gereja dipenuhi hanya oleh tamu, oleh undangan yang hanya datang, nikmati makan lalu pulang, gereja itu tidak akan kuat melewati musim. Apalagi musimnya musim kekurangan. Namun kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang yang siap melayani, maka gereja itu akan memenuhi tujuannya di dalam Tuhan. Memang tidak mudah untuk melayani. Itu sebabnya Allah memberi rohnya kepada kita. Bahwa yang melayani sebenarnya bukan kita, tetapi roh Tuhan yang ada dalam kita. Keluaran 3 ayat 31, ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pengerjaan. Kalau kita boleh melayani, itu bukan kita yang melayani, tapi roh Tuhan yang ada dalam kita. Yang memberikan pengetahuan, keahlian, yang memberikan kepada kita pengertian. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita hanya bisa mengerti dan kita hanya bisa merasakan roh Allah itu ternyata ada dalam kita kalau kita siap melayani. Seseorang yang tidak pernah mau melayani tidak bisa merasakan bahwa ada roh Allah di dalam dirinya. Karena yang sebenarnya melayani bukan kita, tetapi roh Tuhan yang ada dalam kita. Di penghujung firman Tuhan ini, saya akan tutup dengan bagaimana cara kita melayani. Saya berharap ini bisa kita bawa pulang dan kita mulai di hidup kita masing-masing. Saya mengundang semua pelayan untuk yang melayani present worship untuk maju ke depan. Bagaimana cara saya melayani? Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Yesus melakukan mujizat yang pertama di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Bagaimana cara saya melayani? Mungkin kita pernah menemukan, menjumpai pelayan, ya benar-benar kayak pelayan gitu, benar-benar kayak budak, benar-benar kayak hamba, jadi sekedar saja dalam mengerjakan. Bukan itu image dari seorang pelayan yang Yesus mau, yang Yesus ajarkan. Dalam Yohanes 2, mari kita belajar bagaimana Yesus melayani. Yang pertama, di ayat 3. Pada perjamuan itu, terjadi kekurangan, yaitu anggur. Yohanes 2 ayat 3 berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Cara yang pertama untuk kita melayani adalah perhatikan apa yang kurang. Perhatikan apa yang kurang. Seseorang yang memiliki jiwa melayani tidak mengkritik apalagi membesar-besarkan kekurangan. Seseorang yang melayani sebisa mungkin mereka akan menutupi kekurangan yang terjadi, bahkan menyelesaikan kekurangan yang terjadi. Ketika terjadi kekurangan anggur di pesta itu, Yesus bukan bilang kepada murid-muridnya, "Woi, kita keluar yuk, kita bilang sama rumah samping, woi yang kawin di sana lagi kekurangan anggur." Kekurangan anggur dalam suatu pesta perkawinan di zaman itu adalah sebuah aib bagi sebuah pesta. Yesus tidak lakukan itu. Tapi yang dia lakukan, dia perhatikan apa yang kurang. Kemudian ayat 6 sampai ayat 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang di sana ada adalah air pembasuhan. Inilah cara kedua untuk kita melayani, yaitu mulai
dengan apa yang ada pada kita. Tadi pagi Gembala Sidang pun menyampaikan bahwa setiap kita paling tidak memiliki satu karunia. Tidak ada orang yang lahir nol karunianya. Tidak segitu hinanya kita Bapak Ibu Saudara. Allah menempatkan karunia-Nya pada kita. Ada yang punya 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Bagi yang banyak miliki talenta, tuntutannya lebih banyak. Cara yang kedua adalah dengan mulai dengan apa yang ada pada kita. Kalau yang ada pada kita adalah ide, mulai dari sana. Kalau yang ada pada kita adalah keramahan, mulai dari sana. Kalau yang ada pada kita adalah kerendahan hati, mulai dari sana. Kalau yang ada pada kita adalah kejujuran, mulai dari sana. Mulai dari apa yang ada pada kita. Tidak perlu membandingkan dengan karunia orang lain, dengan apa yang aku mau jadi seperti dia. No. Tuhan punya keunikan dalam diri kita masing-masing. And that is so special. Sehingga kehadiran kita nggak bisa digantikan oleh kehadiran orang lain. Seorang anak, seorang istri, seorang suami nggak akan bisa digantikan dengan yang lain ketika mereka mengerjakan karunia-Nya. Yang ketiga, ayat 10. Setelah anggur itu jadi, kemudian ada respon seperti ini pada ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yesus menunjukkan cara melayani yang berbeda. Sebenarnya kalaupun ada anggur, itu sudah cukup. Orang gak mau tahu anggur yang berikutnya ini enak apa gak enak. Yang penting ada anggur. Tetapi yang Yesus lakukan bukan anggur yang biasa. Yang Yesus ciptakan adalah anggur yang lebih baik daripada anggur yang pertama. The better wine than the before wine, than the last wine. Inilah cara melayani kita orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kita melayani tidak dengan yang biasa, tapi dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, lakukan dengan cara yang terbaik. Do it with the best you can, with the very best you can. Yesus tidak hanya menyediakan anggur, tapi dia membuat anggur yang terbaik. Anggur yang terbaik. Yang pertama, perhatikan apa yang kurang. Setelah itu lihat apa yang ada pada kita. Lihat apa yang kita miliki. Dan mulailah daripada itu. Dan dengan apa yang ada pada kita, kerjakan dengan terbaik. Kerjakan dengan cara yang gak biasa. Ketika majikan kita menyuruh, ketika bos kita menyuruh, ketika berhadapan dengan pasien, ketika berhadapan dengan klien kita, ketika berhadapan dengan teman-teman kerja kita, ketika berhadapan dengan keluarga kita, dengan adik, kakak, abang, dengan ayah, ibu, ketika berhadapan dengan mereka, mulai hari ini, lakukanlah dengan cara yang terbaik. Do it with the best. Dalam menyapu, menyediakan makanan, memasak, mengepel, membersihkan. Do it with the best. Karena Yesus pun memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ingatkah saudara akan makna dari anggur? Anggur adalah melambangkan salah satu lambang daripada darah Yesus. Lambang pengorbanannya, lambang pengabdiannya kepada kita, lambang kasihnya kepada kita. Perhatikan kisah di Kana, dari air menjadi anggur. Air yang dipergunakan bukanlah air yang paling baik, air pembasuhan, air pencucian. Tetapi karena ada orang yang melayani di sana, ada pribadi yang melayani di sana, air yang hanyalah air pembasuhan berubah menjadi anggur.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus mampu mengeluarkan anggur yang terbaik dari dalam kita. Bagi setiap kita yang rela hati melayani, mengerjakan dengan terbaik, orang yang melayani tersebut akan mengeluarkan anggur yang terbaik dari dalam dirinya. Anggur adalah lambang pengabdian kita kepada Tuhan. Anggur adalah lambang pengabdian kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap kita semua diberkati pada hari ini dan kita bawa pulang. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur. kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami dipanggil untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami. Ajari kami untuk melayani-Mu, memperhatikan apa yang kurang di sekeliling kami. Amin. Bukan menjadi orang-orang yang membesar-besarkan kekurangan, tetapi orang yang menyelesaikan kekurangan. Amin. Buka mata kami Roh Kudus untuk melihat bahwa kami memiliki karunia yang spesial, karunia yang unik. Amin. Bahwa apa yang ada pada kami, kami mulai dari itu. Kami mulai dengan apa yang ada di tangan kami. Mampukan kami untuk mengerjakan dengan terbaik, dengan cara yang tidak biasa. Amin. Sama seperti ketika Engkau mengubah air menjadi anggur. Anggur yang Kau ubahkan, anggur yang Kau ciptakan, bukan anggur yang biasa, tetapi anggur yang lebih baik. Ingatkan kami terus Roh Kudus supaya setiap hari kami melatih diri kami, melatih kedisiplinan kami, Amin. melatih talenta yang kami miliki, melatih skill yang kami punya. Ingatkan kami terus untuk menambah pengetahuan kami hari demi hari, Amin. menambah pengertian kami hari demi hari, sehingga kami bisa menghasilkan anggur yang terbaik dari diri kami.
Tidak dengan cara yang biasa kami melayani. Tidak dengan cara yang sekedar kami melayani Tuhan, tetapi seperti Engkau melayani. Seperti Engkau melayani, demikianlah cara kami melayani. Amin. Sebagai seorang ayah yang melayani, sebagai seorang ibu yang melayani, sebagai seorang anak yang melayani. Tidak dengan cara yang biasa, Amin. tapi dengan cara, dengan hidangan yang terbaik Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Sempurnakan firman-Mu Tuhan, Amin. sehingga mendarah daging bagi setiap kami. Amin. Terima kasih. Kami berdoa bagi persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kami bawa yang terbaik kepadamu. Amin. Sebagai bukti ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Sebagai bukti ingatan kami begitu besarnya kasih-Mu bagi kami. Amin. Dan apa yang tinggal, apa yang sisa pada kami, itu pun Tuhan cukupkan. Amin. Bahkan lebih daripada cukup. Berkati perpuluhan, ucapan syukur, persembahan, penginjilan, pembangunan. Berkatilah setiap tangan yang terulur ke dalam kantong persembahan Tuhan. Lihatlah setiap hati, Engkau yang menilik hati kami. Kami berikan dengan hati yang besar Tuhan, Amin. dengan hati yang melayani. Terima kasih Bapak buat waktu kami boleh melayani dan kami boleh beribadah. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang melawat, Engkau yang membungkus bangsa kami. Dan Engkau yang menyertai bangsa kami melewati segala musim. Amin. Bahkan memberikan hikmat, pengetahuan bagi pemerintahan kami. Sehingga mereka bisa memerintah dengan baik dan benar. Amin. Berkati provinsi kami, Kota Padang. Kami bawa kota kami kepadamu Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang membangunkan gereja-Mu. Dan bahkan Engkau juga memberikan kemajuan dan pertumbuhan bagi kota kami. Amin. Kami lihat orang-orang diselamatkan, tuaian jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami berdoa juga bagi gembala sidang keluarga, para full timer. Berdoa juga Tuhan bagi setiap para pelayan-pelayan, leaders dalam gereja. Supaya semuanya bersatu hati, bergandengan tangan, menyambut panggilan-Mu, mengerjakan panggilan-Mu Tuhan. Khususnya di penghujung tahun ini, kami bisa menangkap apa yang Kau mau taruhkan di tahun yang baru bagi kami. Dan kami percaya apa yang Kau taruhkan akan lebih luar biasa lagi daripada tahun ini. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Dan bagi setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada hari ini, baik yang di depan, di pentas, maupun yang di pintu, di gerbang, di belakang layar, Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan semua yang mereka kerjakan. Dan biarlah semuanya semakin giat lagi, semakin sungguh-sungguh lagi melayani, dan semakin memberikan yang terbaik. Dan kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang masih belum mencoba untuk melayani, Tuhan gerakkan hati mereka, supaya mulai hari ini mereka mulai mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Memberi waktu mereka, diri mereka, memberi hati mereka untuk melayani. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan pulanglah kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Darah Yesus membungkus kami, dan kami hancurkan segala panah api dari si jahat, segala sakit penyakit, maut kematian, kesedihan, kedukaan tidak bisa menimpa kami. Dalam nama Yesus, kutuk dan perang pelahap. Di dalam nama Yesus, tinggalkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, marilah kita angkat tangan kita ke sorga. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa Sorgawi. Allah yang penuh kasih mengasihi kita. Terimalah berkat daripada Yesus Kristus yang telah mati mengampuni dosa kita. Dan yang bangkit memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi kita semua. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita semua. Dan semua yang percaya diberkati berkata, amin. 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 Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.